Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028, akan menjelaskan materi tentang persediaan. Pengertian persediaan yaitu persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama terdiri dari bahan baku, selanjutnya barang dalam penyesuaian, selanjutnya barang jadi. Bagi entitas jasa, biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Selanjutnya, cangkupan dalam persediaan, yaitu terdiri dari barang pada suatu entitas dan miliknya. Yang kedua, barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik entitas namun tidak ada padanya. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Cangkupan barang dalam persediaan. Barang dalam transit. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman shipping term, yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. FOB destination adalah biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. FOB shipping point. Biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Selanjutnya, cangkupan barang dalam persediaan penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi, mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisihan atas estimasi pengambilan penjualan, atau tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Pengukuran persediaan. PSAK 14 Revisi 2008. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem perpetual. Pencatatan yang up-to-date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem periodik, kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, hanya pada saat perhitungan fisik atau stok opname. Pada sistem perpetual, yang pertama, pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan. Yang kedua,
Ongkos angkut pembelian dicatat dengan mendebit persediaan, pengembalian barang atau retur, dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. Selanjutnya, pada saat penjualan akun, beban pokok penjualan didebitkan dan akun persediaan dikreditkan. Pada sistem periodik, yang pertama, persediaan dicatat dengan mendebitkan akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan. Yang ketiga, perhitungan beban pokok penjualan. Sekian penjelasan penjualan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.